Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Hikmah Jum'ah yang saya hormati, telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi kita umat Islam, yang mana yang diwahyukan oleh Allah melalui utusannya, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai tugas untuk menyampaikan risalah tersebut kepada kita umat manusia. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kerjakanlah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu Al-Quran, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam mengimplementasikan ajaran Al-Quran, maka Rasulullah SAW sebagai panutan hidup, panutan dalam kita melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat wa anna lahum ajran 'azima. Sesungguhnya Al-Quran adalah hidayah yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan untuk melaksanakan amal soleh, maka balasan bagi mereka adalah pahala yang agung. Dalam konsep iman, kesempurnaan iman yaitu ada 3, yang mana iman itu kita yakini dalam hati, kita ikrarkan dengan lisan, dan kita kerjakan dengan amal soleh. Sehingga antara iman dan amal soleh adalah ibarat 2 sisi mata uang, yang mana buah daripada iman adalah amal soleh. Sehingga apabila mata uang itu hanya ada gambarnya pada satu sisi saja, maka itu tidak akan berlaku untuk jual beli. Namun juga demikian, apabila iman tanpa amal soleh, maka iman itu kurang sempurna. Sahabat Hikmah Jum'ah yang saya hormati, amal soleh yang diajarkan kepada kita yaitu ada dua macam. Yang kaitannya adalah hablum minallah dan juga hablum minan nas. Amal soleh kaitannya dengan hablum minallah tertera dalam rukun Islam yang kita kenal dan kita laksanakan. Di antaranya rukun Islam yang pertama adalah syahadatain, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul, yang mana ini adalah bagian pokok daripada keimanan kita, bagian pokok yang harus kita punya sebagai orang-orang yang beriman.
karena ini juga menjadi pengikat kesamaan kita sebagai orang yang beriman. Sahabat Hikmah Jum'ah yang saya hormati, kemudian ibarat itu bangunan, maka iman adalah sebagai suatu pondasi atau dasar dari suatu bangunan. Kemudian amal soleh yang selanjutnya yaitu kita harus mengerjakan sholat, yang mana sholat adalah sebagai tiang agama. Apabila kita kerjakan sholat, maka kita telah menegakkan agama. Sebaliknya jika kita meninggalkan sholat, maka kita telah meruntuhkannya. Kemudian yang ketiga adalah puasa, yang mana puasa adalah bertujuan untuk mencetak insan yang takwa. Dengan puasa itu akan tercipta manusia yang berkualitas dalam imannya, yang mana puasa adalah menggembleng atas keimanan kita. Maka setelah kita selesai puasa, tentu akan tercapai kualitas iman yang lebih baik dari yang sebelumnya. Setelah itu maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua, yaitu ketika dia sedang iftar fi iftarihi, yang kedua adalah ketika miliqa yang inda rabbih, ketika ketemu dengan Tuhannya. Ibarat rumah, maka puasa itu adalah sebagai atap, yang mana setiap hari akan tertimpa panas, dikala hujan akan tertimpa hujan, dikala ada angin akan tertimpa angin. Maka akan terbentuklah kualitas bangunan tersebut, atau katakanlah terujilah kualitas bangunan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu setelah puasa adalah zakat fitrah, yang mana zakat fitrah adalah suatu amalan ibadah sebagai penyempurna daripada ibadah puasa kita. Karena apabila zakat fitrah belum kita laksanakan, maka nilai ibadah puasa kita masih tertahan atau tergantung mu'allaqun bainas sama wal ard, sehingga dikeluarkanlah zakat fitrah, maka puasa kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat rumah, zakat fitrah adalah ma'isyah ataupun perekonomian rumah tangga. Sebenarnya bangunan itu sudah terbentuk, sudah bisa ditepati, namun untuk kesempurnaan, untuk mendekorasi, mempercantik rumah itu adalah perlu adanya hal yang bersifat sekunder, atau katakanlah dalam iman kita, yaitu ibadah haji, yang mana ibadah haji hanya diwajibkan bagi kita yang mampu. Sahabat mimbar Jum'ah yang saya hormati, kemudian untuk hablum minan nas, kita tentu tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial kemasyarakatan, baik kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun keanekaragaman kehidupan kita. Untuk tercapai keharmonisan dalam kita berinteraksi atau bermuamalah, maka masing-masing harus bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tempatnya, sesuai konsep keadilan kita. Kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita ibaratkan kehidupan ini, keberagaman ini sebagai sebuah konser, sebuah kelompok musik, maka masing-masing alat akan berbunyi dan dipegang oleh para ahlinya. Dengan demikian maka akan tercipta suara yang merdu dan indah. Barangkali itu yang biasa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.